Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 641. Apakah kamu pernah mencoba ini sebelumnya? Kata Jack sambil menatap Yvonne Drake. Aku selalu ingin mencobanya, tapi aku tidak pernah punya kesempatan. Yvonne berkata dan tersenyum paksa. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Aku cukup penasaran seperti apa di sana. Aku cukup yakin, tidak ada hantu di bumi ini. Kalaupun ada, aku tidak akan takut karena menurutku, jika ada hantu yang benar-benar tidak baik, dia akan bisa membunuh iblis manapun yang mungkin datang kepadanya. Kata Jack dengan acuh tak acuh. Ya, ayo kita coba, tapi berjanjilah kamu akan menjaga kami jika terjadi sesuatu. Sharon George menyela. Itu adalah kesempatan langka untuk bergaul dengan Jack, dan dia benar-benar tidak akan melewatkan kesempatan langka seperti ini. Ya, jika kamu di sini, aku akan benar-benar mencobanya. Tanya juga tertawa dan berkata, aku memang cukup penasaran. Aku mendengar bahwa hantu-hantu itu sebenarnya adalah manusia yang sedang berdandan. Betapa menakutkannya mereka. Ayo pergi kalau begitu. Jack berkomentar, dan pergi ke rumah hantu dengan 3 wanita cantik. Hanya beberapa langkah di dalam rumah hantu, Sharon George mendapati dirinya ketakutan dan mencengkeram lengan Jack erat-erat. Wajahnya tampak seperti menyusut, dan ekspresinya benar-benar ketakutan. Jack melirik ke sampingnya, dan merasa tidak bisa berkata-kata. Sharon George telah menempelkan seluruh tubuhnya erat-erat ke lengannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria, dan adegan ini membuatnya merasa sedikit malu dan tidak nyaman. Dia berpikir, namun, saya tidak bisa meninggalkannya begitu saja, terutama di saat dia sangat ketakutan. Aku tidak bisa begitu saja mendorongnya pergi. Jack merasa sedikit menyesal. Dia menyesal menyarankan rumah hantu. Tindakannya sendirilah yang membawanya ke sini, dalam situasi canggung, di mana Sharon bisa memanfaatkannya. Hantu berlidah panjang yang menakutkan telah muncul di sisi Tanya. Tanya sangat ketakutan, dan juga mencengkeram tangan Jack. Dia menempelkan kepalanya ke bahu Jack, dan terus berjalan maju dalam langkah-langkah kecil. Jack merasa malu. Dia berpikir, mengapa Tanya memegang tanganku? Apakah dia tidak merasa malu juga? Terlepas dari pemikiran awalnya, dilihat dari cengkeraman erat Tanya, dia memang benar-benar takut. Apa yang kita lakukan sekarang? Yvonne berjalan di belakang Jack, tetapi dia juga merasa ketakutan. Bahkan, telapak tangannya mulai berkeringat. Namun, dia ingin mempertahankan citra yang tenang dan mandiri. Dia menolak untuk membungkuk rendah dan berperilaku seperti Tanya dan Sharon, yang menempel pada Jack seperti lem. Sungguh memalukan, pikirnya. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, sebuah lengan kurus tiba-tiba muncul dari belakang dan menepuk bahunya. Mendesis. Yvonne hampir pingsan karena beban lengan seperti kerangka di bahunya, berpakaian compang camping. Dia menjerit. Dalam hiruk-pikuk panik, dia melemparkan dirinya ke punggung Jack dan memeluknya erat-erat, meninggalkan semua pikiran sebelumnya tentang ketenangan dan kemandirian. Dia berteriak, cepat, Jack, cepat, ada hantu di belakang. Jack merasa sangat aneh. 3 wanita cantik ini berpegangan padanya, seolah-olah dia adalah harapan terakhir mereka. Baiklah, kalau begitu sebaiknya kita cepat. Jack merasakan panas menjalar ke dalam dirinya karena malu, dan buru-buru keluar dari rumah hantu itu. Akhirnya, rombongan keluar dari rumah hantu dengan selamat. Ketiga wanita itu masih menempel dan mencengkeram Jack dengan mata tertutup rapat. Apakah kita sudah keluar? Apakah kita sudah pergi? Tanya dengan gemetar menambahkan, astaga, itu sangat menakutkan, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Bab 642. Sangat menakutkan, saya tidak akan pernah kembali juga, sangat menyesal melakukannya. Tidak jelas apakah Sharon benar-benar takut atau dia masih berpura-pura, tetapi tubuhnya bahkan lebih erat menempel pada Jack. Jack merasa terlalu malu untuk melihatnya. Wow, apakah aku harus mempercayainya? 3 wanita memeluk satu pria. Ya ampun, aku sangat iri padanya. Mereka semua menempel padanya begitu erat, dan mereka semua memiliki tubuh yang sangat indah. Ya Tuhan, pria itu benar-benar sangat beruntung. Bagaimana jika berharap itu saya? Bagaimana saya tidak berpikir untuk membawa beberapa wanita cantik ke rumah hantu? Oh tunggu, saya pikir saya tidak mengenal wanita cantik. Kerumunan di sekitar mereka mulai berkomentar ketika mereka mengamati kelompok itu.
Ya Tuhan, bukankah wanita itu wanita muda kedua dari keluarga Drake? Wow, dia memeluk pria itu dengan sangat erat. Hei, wanita itu mirip Yvonne Drake. Bukankah yang satunya Sharon George? Astaga, pemandangan yang luar biasa. Aku sangat cemburu. Seorang pria mengenali ketiga wanita itu dan berseru kegirangan. Klik, klik. Beberapa penonton wanita telah mengeluarkan perangkat seluler mereka untuk diam-diam mengambil foto kelompok tersebut. Jika foto-foto ini beredar, itu akan benar-benar menjadi viral. Lagi pula, adalah pemandangan yang langka untuk melihat tiga wanita dari keluarga paling terkemuka di Eastfield berpegangan pada seorang pria. Mereka jelas. Jack terlihat sangat canggung sekarang karena ada begitu banyak penonton yang mengelilingi mereka. Dia merasa bahwa merangkak kembali ke rumah hantu akan menjadi pilihan yang lebih baik. Ketiga wanita itu membuka mata mereka dan melihat bagaimana para penonton menilai dan memahami mereka. Mereka dengan sadar melepaskan diri dari Jack, wajah mereka berubah menjadi semerah tomat. Sudah kubilang jangan lakukan itu sangat menakutkan. Tanya menatap Jack dengan malu. Ya Tuhan, pikirnya. Dia tidak percaya bahwa dia memegang tangan Jack dengan banyak orang yang melihatnya, yang benar-benar membuat hubungan mereka tampak mencurigakan. Ya, itu benar-benar menakutkan. Sharon merasa takut tetapi juga sangat bersemangat. Dia tidak pernah berpikir dia akan beruntung berada dalam jarak sedekat itu dengan Jack. Betapa sialnya aku dimanfaatkan. Pikir Jack. Mereka berempat bersiap untuk pergi. Jack sedang mengemudi melewati stasiun bus umum. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu dan berkata, tidak, itu tidak mungkin. Ya Tuhan. Bukankah itu kamu yang ada di iklan? Wow, kamu sangat teliti sehingga kamu ingin memasang iklan di stasiun bus. Yvonne tersenyum pahit. Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya ingin membuat istri saya bahagia. Jack merasa lucu di dalam. Pengiklannya pasti si idiot Ivan Taylor yang ingin menggambarkannya sebagai lelucon dan ingin melihatnya mati di hari ulang tahun Selena. Sayang sekali bagi mereka, rencana mereka gagal total. Bab 643. Pada saat itu, ketiga pria yang hadir di taman hiburan hari itu telah kembali ke Green Sky Hall setelah mengirim pria yang berpura-pura buta ke rumah sakit dan menemukan seseorang untuk merawatnya. Ketika mereka memasuki halaman, salah satu dari mereka menoleh ke salah satu kelompok yang lebih kurus dan berkata, "Monyet, bajingan itu berkata dia akan datang besok. Apakah menurutmu dia benar-benar akan muncul? Dia hanya seorang pengawal, tetapi dia harus memiliki beberapa keterampilan untuk menjadi pengawal keluarga Drake. Kurasa kita tidak bisa meremehkannya." Orang lain memandang Monyet dan berkata, "Kakak Monyet, nama bajingan itu adalah Jack. Dia adalah menantu dari keluarga Taylor. Anda pasti tidak boleh meremehkannya. Dulu, dia benar-benar menyelamatkan hidup Dewi Perang. Untuk dihubungkan dengan legenda lama seperti Dewi Perang, apa menurutmu?" Monyet menyela dengan ketakutan dalam suaranya, "Oke, saya tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Yang bisa saya lakukan hanyalah berterus terang pada ketua, dan melihat apa yang dia putuskan untuk dilakukan. Ya, kali ini kita benar-benar harus memperlakukannya dengan jujur, dan memberinya foto jika dia membutuhkannya." Dua lainnya dalam kelompok itu mengangguk setuju, dan mereka bertiga terus berjalan masuk. "Oh, Monyet, kalian kembali. Bagaimana pekerjaan kalian hari ini? Apakah kalian mendapatkan banyak foto? Saya akan dapat menjualnya dengan banyak uang," kata Mousak dengan gembira, dia adalah manajernya. Ekspresi Monyet tenggelam, "Sebenarnya, kami mendapatkan hadiah yang bagus. Ada jumlah yang tidak biasa dari wanita muda di taman hiburan dengan rok pendek hari ini. Sayangnya, saat kami berkemas dan bersiap-siap untuk pergi, kami bertemu Tanya dan Yvonne Drake." Ekspresi pria berkumis itu juga tenggelam saat mendengar nama Tanya. Dia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi dalam percakapan, kalian benar-benar menabrak mereka. Oh, Tanya ini benar-benar seorang pejuang keadilan. Dia memikirkan apa yang dia katakan dan menambahkan, "Oh, jangan bilang dia membawa sejumlah pengawal. Namun, aku sudah menyuruh kalian untuk menyamar sebagai orang buta. Kameranya juga tersembunyi dengan baik. Teknologi canggih seperti itu, apakah mungkin baginya untuk melihat melalui kejenakaanmu?" Kami juga tidak mengira mereka akan melihatnya, tetapi mereka benar-benar melihat kami. Ben terbaring di rumah sakit dengan kakinya patah. Dokter mengatakan, dia harus mengamputasi kakinya besok. Monyet menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sial,
mereka hanya memiliki satu pengawal, tetapi pengawal itu terlalu terampil. Tidak apa-apa, sudah berakhir sekarang, kamu dapat melanjutkan apapun yang kamu lakukan lain kali. Mousak tahu untuk tidak main-main dengan Drex. Dia berkata, untungnya, kita tidak membuat masalah besar. Selain biaya pengobatan Ben, dia juga sudah berusaha dengan baik untuk melakukan pekerjaan ini, saya akan memberinya $500,000. Dengan cara ini, dia bisa pensiun dengan tenang di rumah. Yang mengejutkannya, monyet tersenyum pahit dan berkata, kami juga ingin menahan situasi. Kami bahkan merusak semua yang ada di dalam kartu memori, dan kami juga dipukuli olehnya. Apa yang tidak kami duga adalah, pihak lain tidak mau membiarkan apa yang terjadi hari ini berlalu begitu saja. Apa? Mousak tampak marah. Dia berkata, sialan, bukankah kamu memberitahu mereka bahwa kamu adalah orang-orang dari Green Sky Hall? Apakah kamu tidak memberitahu mereka bahwa Green Sky Hall adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, yang dimiliki oleh Kingston Hall? Bagaimana mungkin aku tidak mengatakan itu? Aku pikir mereka akan melepaskannya begitu mereka mendengar itu. Tanpa diduga, mereka semakin mendesak setelah mendengar itu. Terang monyet, yang merasa frustasi dan tak berdaya. Bagaimanapun, kepala Green Sky Hall memang mengatakan di masa lalu, mereka harus menjaga hubungan baik dengan keluarga bangsawan lainnya dan menjaga perdamaian di antara mereka. Tentu saja, dalam situasi normal, keluarga bangsawan lainnya akan takut pada kelompok yang kuat, yang menjalani jalan yang tidak biasa dan biasanya tidak akan keluar dari jalur. Tanya Drake benar-benar punya nyali. Apakah dia pikir dia adalah penjelmaan keadilan? Apakah dia mencoba memulai pertarungan antara Drex dan Green Sky Hall? Apakah dia tidak takut pada Kingston Hall yang mendukung kita? Mousak mendidih karena marah. Tidak, itu bukan karena dia. Tanya sedikit takut dan dia tidak ingin menyinggung kita. Monyet terkekeh dan berkata, itu pengawalnya. Jika bukan karena dia, kita tidak akan berakhir dalam situasi seperti itu. Bab 644. Mousak tampak tercengang. Dia berkata, apa? Maksudmu bukan tanya Drake yang ingin mempermasalahkannya, tetapi sebenarnya pengawalnya yang ingin mengejar kebenaran. Bagaimana mungkin tanya menyetujuinya? Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia akan melanjutkan masalah ini? Ya, benar, saya tidak tahu apa maksud bajingan itu. Dia bahkan mengatakan, dia ingin datang dan melihat kita besok, dan itu adalah masalah pribadi baginya, jadi dia akan muncul sendirian. Monyet merasa bahwa ini tidak mungkin, saya tidak tahu apakah dia hanya omong kosong, tetapi bajingan ini tidak boleh diremehkan, dia adalah menantu yang tinggal di keluarga Taylor. Itu dia. Mousak mendengar ini dan wajahnya semakin tenggelam. Aku tidak akan peduli sama sekali jika itu hanya pengawal acak. Tapi sekarang, setelah aku mendengar pelakunya adalah pria pemarah itu, kupikir kita mungkin menemukan diri kita dalam keadaan sedikit kacau. Pria pemarah. Apa maksudmu? Maksudmu, dia memiliki temperamen yang tidak baik. Monyet bertanya dengan cemberut. Mousak mengangguk. Aku tidak punya banyak bukti, tapi kami pikir, mundurnya para anggota klan Dewa Naga dari Eastfield, ada hubungannya dengan pria Jack ini. Tidak mungkin, klan Dewa Naga sangat kuat. Bagaimana mereka bisa takut padanya? Monyet menggelengkan kepalanya tidak percaya. Itu tidak mungkin, dia hanya satu orang. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan atau kemampuan semacam itu? Saya mendengar bahwa klan Dewa Naga pergi begitu cepat, sehingga mereka meninggalkan semua aset dan kekayaan mereka. Mereka sangat terburu-buru sehingga mereka tidak peduli menjualnya. Lebih penting lagi, ada seorang pria misterius dengan kekuatan besar yang membunuh banyak anggota klan mereka dalam satu malam. Bahkan, para anggota klan Dewa Naga yang terbaik, para master, juga ikut terbunuh. Tuan Howard tidak punya pilihan selain melarikan diri. Monyet tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, ya Tuhan, saudara Mousak, apakah menurut Anda Jack membunuh semua tuan itu? Bagaimana ini mungkin? Mousak tersenyum acuh tak acuh, kudengar bajingan ini hanya seorang komandan. Keterampilan tempurnya memang bisa bagus, tetapi tidak sekuat itu. Seperti yang dikatakan tuan kita, bajingan ini memiliki hubungan yang baik dengan Raja Perang dan Dewi Perang. Dia kemungkinan besar mendapat bantuan mereka. Mousak berhenti sejenak sebelum melanjutkan, 2 hari yang lalu, Tuan baru saja memberitahuku tentang bajingan itu. Kesimpulannya adalah, kami tidak memiliki bukti tetapi kami benar-benar tidak ingin menyinggung atau memprovokasi dia. Monyet tampak khawatir pada saat ini dan berkata, sekarang, sepertinya kita tidak menemukan kesalahan padanya, tetapi dia datang untuk mencari masalah dengan kita.
Ayo kita pergi. Aku akan membawamu kepada ketua. Kamu harus memberitahunya semua yang telah terjadi secara detail. Tuan adalah orang yang cerdas, dan akan tahu bagaimana kita bisa menghadapi masalah ini. Mousak mengangguk dan membawa monyet masuk. Pada saat ini, Jack, Tanya, dan para wanita telah kembali ke rumah keluarga Drake. Tepat ketika Jack menyalakan mobilnya dan bersiap untuk pulang setelah seharian bekerja, dia dihentikan oleh seorang anak laki-laki yang bergegas entah dari mana. Dia melihat bahwa itu adalah Tiger. Tiger, kenapa kamu mencariku? Jack membeku saat melihat ekspresi pucat dan gugup Tiger. Tiger masuk ke dalam mobil dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kakak, saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan lagi, dan saya harus datang dan mencari bantuan Anda." "Ada apa? Pelan-pelan dan katakan padaku." Jack menghentikan mobilnya dan bertanya pada Tiger. Bukankah kamu memberi kami sejumlah uang? Saya dan istri saya membeli rumah dan kami membuka restoran dengan sisanya. Saya rasa makanan kami sangat enak, karena bisnis menjadi lebih baik dan lebih baik setelah kami membuka restoran," kata Tiger setelah meneguk ludahnya. Bab 645. Jack membeku dan bertanya, "Bukankah itu hal yang baik? Mengapa kamu terlihat sangat cemas dan khawatir? Apakah kamu menyinggung siapapun?" Tiger mengangguk dan berkata, "Restoran sebelah kami mengalami bisnis yang buruk, dan mereka mulai menyalahkan kami. Mereka mengklaim bahwa kita merampok mereka dari bisnis mereka, dan menyewa beberapa gangster untuk menggertak kami. Gangster ini datang setiap hari. Mereka masing-masing akan mengambil meja dan memesan sepiring kacang. Mereka duduk di sana sepanjang hari, dan karena itu, kami tidak dapat menjalankan bisnis kami. Alangkah rendahnya perilaku mereka, orang-orang ini benar-benar pengganggu." Jack mengepalkan tinjunya, dan menjadi sangat marah. Dia tidak percaya, pemilik restoran di sebelah begitu tak tahu malu. Dia memikirkan situasinya dan bertanya, "Jadi, apakah bisnis di sebelah menjadi lebih baik?" "Lebih baik dariku. Ada restoran besar lain di seberang jalan. Mereka tidak berani menyinggung restoran di sebelahku, sehingga mereka melampiaskan amarahnya padaku. Makanan restorannya sangat buruk, jadi dia menyalahkanku karena mengambil bisnisnya. Tapi, karena aku sudah tidak ada bisnis, restorannya belum membaik dari sebelumnya." Tiger menjadi lebih marah dan berkata tanpa daya, "Aku benar-benar bingung. Ketika mereka pertama kali mulai melakukan ini, kami berpikir untuk bertahan. Bagaimana kami tahu bahwa mereka akan benar-benar datang setiap hari dan melakukan ini? Bagaimana dengan sekarang?" Jack bertanya setelah hening beberapa saat. Tiger berkata, "Mereka masih duduk di sana. Saya dulu bisa melakukannya dengan baik di malam hari, tetapi semua pelanggan saya takut. Para gangster meminta biaya perlindungan 100.000, lalu mereka akan meninggalkan kami sendiri. Jika tidak, mereka akan terus mempertahankan ini. Oke, di mana restoranmu? Ayo pergi." Jack menyalakan mobil dan langsung melaju ke arah restoran Tiger. Itu tidak lama sebelum mereka tiba. Jack menghentikan mobilnya di tepi jalan. "Di sini." Tiger turun dari mobil dan menunjuk ke arah restoran. Dia membawa Jack ke dalam restoran. Saat Jack mendekati pintu, dia bisa mendengar tawa dari dalam. "Bagaimana menurutmu, gadis cantik? Hari ini aku menemukan sehelai rambut di kacang. Kami sudah makan banyak kacang. Bagaimana jika perut kami sakit karena ini?" Salah satu pria dengan potongan bas tertawa terbahak-bahak. Dia duduk dengan satu kaki di atas bangku. Dia sedang mengunyah tusuk gigi dan tertawa dingin. Maafkan aku. Aku akan mengambilkan piring baru untukmu. Kamu tidak perlu membayar untuk yang ini." Istri Tiger kehilangan kata-kata. Dia hanya bisa tersenyum dan menjawab dengan sopan. "Sialan." Pria itu membanting sepasang sumpit di atas meja. "Logika kamu sangat istimewa. Aku memakan makananmu yang tidak higienis, dan kamu menawarkan untuk memberikan aku piring baru. Berapa harganya?" "Sesuatu yang harganya $10. Kamu ingin membelikan saya piring baru. Apakah menurutmu aku tidak punya $10? Lalu, apa yang kamu inginkan dariku? Kalian menempati lebih dari 10 meja, aku bisa menawarkannya kepadamu secara gratis." Istri Tiger sudah bingung. Tiger mengatakan dia harus keluar untuk mencari solusi, tetapi dia belum kembali. Dia ditinggalkan sendirian, dengan dua pelayan yang ketakutan yang sedang meringkuk di sudut. Pada saat ini, dia juga sudah sangat ketakutan. "Apa yang kita inginkan?"
Karena suamimu tidak ada di sini, dan karena kamu cukup cantik, mengapa kamu tidak pergi ke toilet dan bermain denganku? Pria dengan potongan bas itu berdiri dan mendekati istri Tiger, lalu memukulnya.